Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas 1.3.A.5 ruang kolaborasi modul 1.3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Dengan fasilitator yaitu Bapak Agung Santoso MPD dan pengajar praktik Bapak Alfian MPD. Adapun anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Bapak Hadani SPD sebagai penjawab. Yang kedua, Bapak Fahri Ramdhani SPD sebagai pembahas. Dan yang ketiga, Ibu Aminah SPD sebagai ketua. Yang keempat, Bapak Slamet Mulyadi SPD sebagai penjawab. Dan saya sendiri, Umi Solihah SPD sebagai penyaji. Dari hasil diskusi kami berkaitan tentang visi, adapun kesepakatan kami, visi yang kami ambil yaitu terwujudnya siswa yang bermimpi ulung. Nah, di sini ada kata yang menarik yaitu bermimpi ulung. Apa sih di balik itu semua? Nah, jadi bermimpi ulung diantaranya berprestasi, religius, terampil, unggul, berpengetahuan teknologi, dan berwawasan lingkungan. Sekarang yang menjadi dasar pemikiran visi. Visi ini dikembangkan berdasar pada prakarsa perubahan dalam filosofi dan prinsip-prinsip perubahan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu asas trikon. Di antaranya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, serta berhamba kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan anak berdasar pada kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun penjelasan komponen visi. Yang pertama, berprestasi. Berprestasi di sini artinya mempunyai prestasi dalam suatu hal atau dalam suatu bidang yang merupakan hasil kerja atau hasil usaha dan tindakan seseorang yang berasal dari dorongan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu dengan hasil terbaik untuk memperoleh predikat unggul. Penggambaran profil pelajar Pancasila termasuk dimensi mandiri dan kreatif. Visi yang kedua, religius. Nilai religius secara sederhana merupakan suatu nilai yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan serta memiliki sifat suci dan dapat dijadikan suatu pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk pihak yang bersangkutan. Penggambaran profil pelajar Pancasila termasuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Visi yang ketiga, terampil. Definisi terampil adalah manusia yang dapat melakukan tindakan, aktivitas, atau pekerjaan dengan cekatan, gesit, lincah, dan mampu menemukan teknik bertindak dengan sistematis. Maka, dengan adanya hal itu, siswa dapat mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai waktu yang ditentukan. Penggambaran profil pelajar Pancasila termasuk dimensi mandiri. Yang keempat, unggul. Secara bahasa, unggul memiliki makna yang terbaik. Artinya, siswa yang unggul adalah siswa yang terbaik dari siswa yang lain. Tidak hanya dalam hal nilai, namun terbaik dalam artian yang luas, yaitu pengetahuan, budi pekerti yang luhur, maupun keterampilan. Penggambaran profil pelajar Pancasila termasuk
dimensi mandiri dan bernalar kritis. Yang kelima, berpengetahuan teknologi. Masuk di era revolusi industri 4.0, setiap pihak mulai berbenah untuk melakukan penyesuaian. Sumber daya manusia dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 demi bisa bersaing di lingkungan industri. Oleh karena itu, sekolah juga harus mewujudkan generasi yang sadar oleh teknologi. Karena ini juga merupakan salah satu dari tuntutan pemerintah ke depan, yaitu generasi yang berprofilkan pelajar Pancasila, yaitu bagian dari inovasi dan kreatif. Yang keenam, berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya sekolah yang menerapkan nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya, serta mewujudkan warga sekolah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekolah menjadi tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan menuju cita-cita pembangunan. Nah, di sini gambaran profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global dan gotong royong. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan. Yang pertama dilihat dari kepemilikan aset dan pemanfaatannya. Di antaranya, sekolah memiliki sumber daya manusia, yaitu guru dan siswa yang bisa dijadikan role model peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, sekolah memiliki lingkungan yang representatif untuk penumbuhan pembiasaan yang baik. Maksud dari lingkungan yang representatif di sini yaitu lingkungan yang tepat. Kemudian, yang selanjutnya, sekolah memiliki perangkat teknologi untuk mempublikasikan portofolio kemajuan siswa. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan berikutnya yaitu dilihat dari program atau pembiasaan sekolah. Yang pertama meliputi upacara bendera, sholat berjamaah, memulai dan mengakhiri KBM dengan berdoa, budaya bersalaman ketika datang sekolah, dan senam bersama. Selanjutnya, pelibatan siswa dalam program rutin sekolah, misalnya rapat sosialisasi, bakti sosial, dan lainnya. Yang selanjutnya, pentas seni, program kegiatan OSIS, kepramukaan, dan lainnya. Contoh prakarsa dan operasional yang dituangkan dalam rencana perubahan Bagja. Bagja, prakarsa perubahan yang diawali dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama atau yang disebut dengan define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan orang tua untuk bertukar pikiran terkait kondisi dan keberagaman anak. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa anak yang dididik di sekolah tidaklah seragam, sehingga sangat diperlukan pembelajaran yang bisa menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak. Yang ketiga, mengupgrade pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai cara-cara pembelajaran yang tepat untuk menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak. Huruf A di sini yaitu ambil pembelajaran atau yang disebut dengan discover.
Adapun pertanyaannya di antaranya, siapakah baik di sekolah maupun di tempat lain yang pernah melaksanakan atau memiliki pengetahuan lebih tentang praktik pembelajaran yang menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak? Selanjutnya, pertanyaannya, seperti apa kegiatan pembelajaran yang menurut anak dapat menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi mereka? Selanjutnya, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mengelola pembelajaran yang menggali keragaman bakat, minat, dan potensi anak? Dan selanjutnya, dalam hal apa kita bisa melihat keberagaman bakat, minat, dan potensi tersebut pada anak? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Di antaranya yang pertama, menemukan contoh baik dari warga sekolah sendiri ataupun dari orang lain bagaimana cara melaksanakan praktik pembelajaran yang menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak baik dengan cara melakukan tes, korespondensi atau studi literatur, dan secara mandiri. Berikutnya yaitu melaksanakan proses wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua, dan orang di lingkungan tempat tinggal murid. Yang berikutnya G, gali mimpi atau dikenal dengan istilah dream. Pertanyaan di sini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika pembelajaran yang dapat menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak telah berjalan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon keberagaman anak lewat tes bakat dan minat anak. Contoh hasil, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajaran, bukan untuk menghakiminya. Kemudian, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu dan pemancing anak untuk memiliki cara pandang baru dalam setiap situasi, persoalan, keadaan yang beragam. Kemudian, membuat gambaran sikap dan respon anak atas keberagaman yang mereka temukan melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak bisa mengambil pelajaran dari keberagaman yang mereka lihat dan bisa bersikap dengan baik serta menerima atau tidak keberagaman tersebut. Selanjutnya J, yaitu jabarkan rencana atau yang dikenal dengan istilah desain. Pertanyaan yang pertama, apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Yang ketiga, apa strategi yang harus saya susun untuk menyikapi segala keadaan yang mungkin terjadi ke depan? Daftar atau tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang yang pertama, apa saja sikap atau pola pikir yang menggali keberagaman, bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kedua, apa saja hal yang terlihat di kelas yang dapat menunjukkan pemahaman dan perubahan sikap mereka untuk menggali keberagaman bakat, minat, dan potensi tersebut. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Misal,
kebijakan mengenai cara mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat keberagaman anak. Ya. Kemudian A. Atur eksekusi yang dikenal dengan istilah deliver. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat menggali bakat, minat, dan potensi keberagaman anak? Pertanyaan kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan membimbing jika terdapat kesalahan pada praktik yang saya lakukan? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua untuk mengobservasi kelas. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami tentang pernyataan prakarsa perubahan maupun tentang visi yang telah kami sepakati bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.